Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali di channel ini. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah kesehatan. Nah, anak-anak kelas 6 pencinta matematika, kali ini Bapak akan mengajak kalian mempelajari atau mengenal limas secara mendalam. Saya ulang, Bapak akan mengajak kalian mempelajari tentang bangun ruang limas sehingga betul-betul kalian mengenalnya, dan pada akhirnya kalian akan mudah untuk menentukan volume serta luas bidang sisinya. Nah, seperti biasanya kita sebelum melakukan kegiatan pastinya kita tidak lupa berdoa kepada Allah agar kita tetap dalam lindungan serta bimbingannya. Dengan diawali ucapan Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita pelajari bersama apa sih bangun ruang limas itu dan mengapa kita harus mengenalnya. Ada apa pula dengan hal tersebut? Nah, anak-anakku, jika kita tidak mengenalnya dengan baik, apa sih limas? Ada berapa macam limas misalkan? Maka kita akan kebingungan nanti setelah kita dituntut untuk menghitung volume serta luas bidang sisinya. Seperti yang terlihat di slide ini, judulnya adalah mengenal bangun ruang limas. Pengertian. Artinya untuk menjawab apa sih limas, bangun ruang limas. Limas adalah bangun ruang yang memiliki satu sisi alas dan beberapa sisi tegak yang berbentuk bangun datar segitiga dan saling berpotongan di satu titik. Satu sisi alas yang berwarna kuning, kemudian ada sisi tegak berwarna hijau dan biru. Bangun datar segitiga ini saling berpotongan di sebuah titik. Di sini ada titik dan ditandai dengan huruf T kapital. Ini berarti titik puncak. Nah, yang TL adalah tinggi limas. Ini saya jelaskan. Ada ini tanda atau tertulis huruf TL, tinggi limas. Yang ini maksudnya tinggi limas sampai di sini. Kemudian ada T saja di sini. Ini adalah tinggi dari sisi tegak, karena sisi tegaknya berupa tadi adalah bangun datar segitiga. Nah,
Nama limas itu tergantung pada bentuk alasnya tuh anak-anak. Misalkan jika sisi alasnya berbentuk segi 4, maka limas tersebut dinamakan limas segi 4 seperti ini. Limas segi 4 namanya. Nah, limas segi 4 itu sendiri terbagi dua, ada persegi panjang nanti. Dan apabila sisi alasnya berbentuk segitiga, maka nama limas tersebut bernama limas segitiga seperti gambar 2 ini. Begitu pula jika alasnya berbentuk segi 5, segi 6, dan seterusnya. Tergantung nama limas tersebut tergantung pada bentuk alasnya. Nah, kalau kita perhatikan dua gambar ini, nomor 1 adalah limas segi 4 karena alasnya berupa segi 4. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa segi 4 masih terbagi dua. Ada persegi panjang, kemudian limas segitiga. Nah, ini yang nomor 2, gambar nomor 2. Saya kira cukup jelas. Di samping saya menjelaskan, juga di sini saya tulis secara rinci seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Kira-kira apa? Nah, ini sifat-sifat bangun ruang limas. Ada istilah sifat-sifat toh Pak, jadi sama dengan kalian, sifat-sifat kalian seperti apa kan, karakter kalian itu kan berbeda-beda. Nah, limas pun seperti ini, memiliki sifat-sifat seperti bangun ruang yang lain. Sifat-sifat bangun ruang limas: pertama, memiliki sisi alas yang berupa bangun datar segi N, maksudnya segi N ini ada segi 4, ada segi 3, ada segi 5, ada segi 6 gitu misalnya. Dan seterusnya. Terus memiliki sisi tegak yang seluruhnya berbentuk segitiga. Seperti tadi apa yang saya sampaikan. Kemudian memiliki titik puncak yang merupakan pertemuan dari seluruh sisi tegaknya. Titik puncak, pertemuan dari seluruh sisi tegak. Memiliki tinggi yang merupakan jarak antara titik puncak dengan sisi alas. Ini titik puncak, jarak antara titik puncak dengan sisi alas itu adalah tinggi daripada limas itu. Jadi tinggi limasnya ini adalah jarak antara titik puncak ke sisi alas ini. Saya tandai dengan T1. T2-nya adalah tinggi dari sisi tegak. Karena sisi tegak berupa segitiga, bangun datar segitiga, tentunya kalian sudah mengenalnya sejak kelas 3, memiliki alas dan tinggi. Saya kira gambar ini tidak usah saya jelaskan kembali, karena tadi sudah saya jelaskan bahwa ini adalah limas segi 4 karena alasnya berupa segi 4. Yang kedua adalah limas segi 3 karena alasnya berupa segitiga. Hanya yang perlu diketahui oleh kalian, limas segi 4 jumlah rusuknya 8, titik sudutnya 5, dan bidang sisinya 5. Rusuknya 8. Nanti untuk lebih jelasnya kita hitung pada jaring-jaringnya biar jelas.
ada 8 rusuk. Ada titik sudut 5 dan 5 bidang sisi, karena sudah jelas satu sisi menjadi alas pada segi 4 sisi merupakan sisi tegak yang terbuat dari bangun datar segitiga. 5 segitiga jumlah rusuknya 6, titik sudutnya 4 dan bidang sisinya 4. Untuk mengetahui jumlah rusuk, titik sudut, dan bidang sisi dari sebuah limas tergantung pada alasnya. Misalnya 5 segi 5, jumlah rusuknya 2 kali 5 karena alasnya segi 5. Jadi jumlah rusuknya 10. Sudah saya kasih rumus ini sebetulnya. Titik sudutnya 5 plus 1 sama dengan 6. Bidang sisinya juga begitu. Bidang sisinya 5 plus 1. Karena segi 5 itu mempunyai 5 sisi tegak dan 1 alas. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 6. Begitu seterusnya. Nah, untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian, marilah kita simak ini jaring-jaring limas. Jaring-jaring limas. Kalau limas segi 4 tadi dikatakan jumlah rusuk berapa? 8. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini 1, 2, ada 8 ini sebetulnya. 1, 2, ini menyatu ke sini masalahnya. 1, 2, 3, 4. Nah, ke sini. Terus 5, 6, 7, 8. Karena kalau ini dibentuk miniatur bangun limas, maka kita sangat mudah untuk menghitung jumlah rusuknya. Kalau bidang sisinya jelas di sini ada 5, ada 4 segitiga tambah 1 persegi. Yang ini jumlah bidang sisinya ada 4 segitiga, sama-sama segitiga semua. Ini juga jaring-jaring dari 5 segitiga. Yang ini model dari jaring-jaring 5 segitiga. Ini pun kira-kira apa? 5 segi 4. Ini juga model jaring-jaring 5 segi 4. Untuk apa sih toh Bapak mempelajari atau mengenal jaring-jaringnya? Ini sebetulnya sangat bermanfaat bagi kita ketika kita dituntut untuk menghitung luas bidang sisi dan menyatakan jumlah sisinya, ditanyakan jumlah sisinya. Kemudian ini kalian kalau punya kemampuan menggambar di karton seperti ini, kalian akan mudah sekali membuat miniatur dari bangun limas. Bangun ruang limas. Jadi untuk membuat miniatur bangun ruang limas, maka kita dituntut harus membuat jaring-jaringnya terlebih dahulu. Harapan Bapak ini dicermati betul dan mohon keikhlasan kalian untuk menggambar utamanya jaring-jaring ini. Karena ini seperti apa yang saya sampaikan barusan, kegunaannya mempermudah kita ketika kita diminta menghitung luas bidang sisinya, kemudian
membantu kita atau mempermudah kita untuk membuat miniatur bangun ruang limas. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.